Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan melalui Google Meet, mencoba untuk diharap untuk mengerti. Jadi di sini di chapter 6 ini kita membahas tentang creating BA. Wise leaders construct new meaning through human interactions. Jadi pengertian BA di sini adalah dalam bahasa Jepang secara harfiah diterjemahkan sebagai tempat, ruang atau bidang. Nah, di sini pemimpin yang bijak itu secara konstan menciptakan peluang bagi para eksekutif senior dan karyawan pegawai untuk saling belajar bersama-sama, menciptakan pengetahuan baru. Jadi mereka saling memahami anggota organisasi ini semuanya ini punya gagasan, pengalaman, kepekaan dan cara berpikirnya yang masing-masing, dan keanekaragaman pengetahuan dari masing-masing individu ini adalah itu sumber inovasi. Jadi latar belakang dan kemampuan yang berbeda secara kolektif menginspirasi suatu ide-ide yang baru, sehingga memungkinkan orang untuk membuat sesuatu yang baru pula. Nah, peluang konvensional untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan berasal dari sekolah, orang tua, buku, internet itu. Tetapi perusahaan yang bijak ini, wise company ini, dia mengambil langkah yang lebih jauh dengan memfokuskan learning by doing. Nah, itu yang terjadi di perusahaan di Jepang. Jadi dia menciptakan dan mempraktikkan pengetahuan di dalam BA. BA ya itu tadi ruang, bidang, tempat untuk berkumpul itu. Mungkin kalau di Indonesia itu FGD ya. Nah, jadi mereka itu berpartisipasi membangun hubungan secara here and now, sekarang, di sini dan saat ini juga, sekarang. Orang-orang yang menciptakan BA itu memiliki pengetahuan juga dan ditanam dalam BA. Situasi baik itu fisik maupun virtual atau secara kognitif. Nanti dijelaskan lebih lanjut BA yang fisik, BA yang virtual dan BA yang kognitif itu. Ya. Kemudian nah ini seperti inilah kira-kira gambaran dari BA. Ini ada individu diasumsikan pengetahuan masing-masing itu shared konteksnya. Nah, ini ruang lingkupnya ini adalah ini adalah BA. Nah, dia terus berputar seperti ke atas ini, seperti ular naik ke atas. Nah, ini pengetahuan knowledge-nya ini masing-masing dari setiap individu ini berputar ke atas menciptakan sesuatu yang baru. Jadi itu untuk sintesis pengetahuan dengan orang lain merupakan ini esensi dari BA. Jenis BA dibuat oleh peserta yang berpartisipasi. Nah, ini seperti yang disebutkan, saling komitmen eksistensinya satu sama lain. Nah, ini contoh dari BA besar Uniqlo. Nah, konferensi ini si pemilik Uniqlo ini menyelenggarakan konferensi global tingkat global secara dengan lama 2 hari setiap 6 bulan. 4.000 karyawan berkumpul. Setelah setiap akhir konferensi ditutup dengan dialog secara 2 jam, timbal balik. Nah, dia saling menanyakan antar pegawai. Ini untuk yang contoh BA besar. Untuk yang BA kecil, ya ini dia tidak secara informal lah. Ini secara informal. Nah, jadi saat seperti kelompok yang lalu sudah menceritakan, saat pesta barbeque si pemilik Pemrakarsa Balmuda ini mencanangkan ingin membuat roti panggang terbaik bukan yang baik. Kalau bukan yang baik, kalau roti panggang yang baik semua orang bisa buat, tapi yang terbaik. Nah, dia berpikir sampai ke situ. Akhirnya semua karyawan pun ikut berpikir tanpa sadar, akhirnya berpikir gimana cara membuat roti panggang terbaik. Nah, dalam konteks ini acara barbecue ini menjadi BA. Kemudian untuk creating BA di Japan Airlines. Nah, di sini ada Seichi model, socialization, fase sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, internalisasi. Jadi CEO Kazuo Nomori ini dia mengunjungi semua hanggar bandara, kantor penjualan di Jepang. Dia kemudian menghabiskan 1 jam berbicara
dengan masing-masing 100 anak perusahaan, berinteraksi dengan 30 manajer. Setelah itu dia menyediakan sesi minum-minum setelah jam kerja di ruang pertemuan. Jadi semuanya pertemuan, orang eksekutif, kemudian karyawan. Nah, dalam partisipasi dalam BA ini, di ruang minum-minum ini, Inamori membiasakan diri dia dengan apa yang terjadi di masing-masing garis depan perusahaan, anak perusahaan, tingkat manajer, hingga ke tingkat eksekutif senior. Ini fase sosialisasi. Kemudian fase berikutnya, fase eksternalisasi. Dari 30 karyawan menjadi tim operasi kecil, dari 10 atau lebih karyawan disebut amuba-nya. Amuba di sini saya tidak menentukan amuba. Ya begitulah kurang lebih. Nah, pertemuan-pertemuan tim itu menciptakan BA. Dari amuba itu, di dalam amuba itu ada 10 karyawan. Nah, itulah BA-nya itu ya di situ. Memungkinkan karyawan, jadi masing-masing karyawan itu dari 10 karyawan itu mengartikulasikan apa yang telah mereka ketahui. Selama ini tidak ada pertanggungjawaban. Nah, tapi tidak ada pertanggungjawaban dari perusahaan atas keuntungan atau kerugian. Jadi ya rembuklah di situ mereka. Dengan diperkenalkannya ini, masing-masing tim akhirnya dapat menilai di mana keuntungan dibuat dan di mana kerugian dihasilkan. Itu fase eksternalisasi. Kemudian masuk ke tahap fase kombinasi. Dari 10 orang tim, kemudian adalah 10 tim anggota. Dari 10 karyawan itu ada kemudian ada 10 tim lagi anggota menciptakan filsafat JAL yang terdiri dari 40 prinsip. Nah, semua karyawan harus menghadiri kelas JAL filosofi 4 kali setahun, selama setahun 4 kali. Nah, yang menjadi BA adalah 70 hingga 80 karyawan di setiap kelas untuk berbagai praktik terbaik. Jadi BA ini akhirnya memantau perubahan terjadi perusahaan dan memberi semua orang di organisasi keyakinan bahwa JAL akan dapat membangkitkan dirinya sendiri. Tahap terakhir, fase internalisasi. Nah, akhirnya di lingkungan ini JAL berfungsi sebagai BA bagi karyawan untuk melakukan hal yang tidak akan mereka ketahui tentang perusahaan. Pandangan kritis yang dihadapi JAL juga memaksa perubahan dalam pola pikir pramugari. Jadi saya untuk selalu tersenyum setiap kali saat penuh daripada membenci pekerjaan yang lebih. Dengan demikian, lingkungan kemungkinan punah menjadi konteks bersama bagi semua karyawan JAL. Berikutnya, contoh berikutnya di Shimano. Bagaimana kita tahu Shimano itu produsen pabrik gear sepeda, alat pancing. Ternyata saya juga baru tahu ada alat pancing diproduksi oleh Shimano. Nah, jadi dia memperbesar basis pengetahuannya itu dengan cara yang seperti ini. Ada tahap-tahapnya. Dia bahkan sampai 4 BA. 6 kali BA. Jadi ini induknya, lingkaran ini induknya, internalnya dia, ya. Nah, terus di sini ada pabrik sepeda, dia keliling menciptakan BA. Dealer ke dealernya, dia sendiri dealer sepeda, mungkin itu bukan merek Shimano juga, merek lain, ke customer, ke pebalap, universitas, government, komunitas lokal, bahkan hingga ke kompetitornya sendiri. Nah, dia hingga ke Jerman. Bahwa pertama itu tercipta di Jerman. Dia ke Universitas Teknik di Darmstadt, Jerman. Nah, di mana seorang insinyur muda dari Shimano menghabiskan 2,5 bulan berinteraksi dengan Dr. Otto Kinsel untuk mengasih teknologi penempaan dingin. Teknologi penempaan dingin ini apa? Cold forging teknologi. Nah, kemudian yang kedua, mereka tim Shimano ini ke Amerika, interaksi dengan pemilik toko sepeda, toko loh ya, toko sepeda, bukan ini. Jadi hingga ke tokonya sepeda itu. Nah, manajer menengah dari Shimano ke Amerika Serikat untuk melakukan metode promosi penjualan show and tell. 3 tim melakukan perjalanan dari kota ke kota, berinteraksi dengan pemilik dan karyawan toko sepeda setempat. Nah itu. Jadi ditunjukkan kepada toko itu, ini loh Shimano ini, barang dari Shimano ini bisa dibongkar, pasang komponennya secara mudah. Kemudian selanjutnya yang bab ketiga, Shimano ini mensponsori tim Flandria di Belgia. Nah, dia secara apa ya? Secara tidak langsung dia